Ya, salam kenal. Saya Aher Maulana. Setelah kemarin kita mempersiapkan senjata perang, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara mempergunakan senjata-senjata perang tersebut. Setelah diinstal XAMPP, mungkin pada drive C atau drive D. Kebetulan saya menginstalnya pada drive D. Nah, untuk memulai pemrograman website, pertama kita harus tahu jika website itu bekerja pada sebuah server. Nah, untuk XAMPP itu servernya, file-filenya yang akan kita gunakan adalah yang di htdoc ini. Nah, kita bisa membuat folder baru, misalnya belajar HTML seperti itu. Jadi kita masuk, nah kemudian baru membuat file baru dengan nama index.html. Oke. Nah, index ini adalah file yang akan pertama kali dieksekusi oleh sebuah website ketika pertama kali di load. Nah, untuk memanggil file tadi, caranya adalah dengan membuka browser, kemudian kita mengetikkan localhost, kemudian di folder yang kita buat tadi, belajar HTML. Nah, inilah file yang pertama kali di load oleh website adalah index. Karena masih kosong, jadi isinya hanya putih saja. Nah, saya akan memperkenalkan pemrograman HTML kepada Anda. Yang pertama perlu diketahui, HTML adalah pemrograman bersifat tag ya. Yang dimaksud tag itu seperti apa? Tag itu seperti ini. Nah, ini tag. Kemudian cara pemrogramannya adalah dengan mengapit elemen dengan tag tersebut. Nah, ini tagnya, kemudian ini kontennya, kemudian ditutup dengan tag lagi. Nah, misalnya kita ingin menulis ini ya, heading kayak gini ya. Nah, yang ditulis heading seperti ini, maka dia akan terformat jadi heading. Nih, di sini heading itu judul ya, maka dia akan menjadi lebih besar, lebih tebal. Nah, seperti itulah pemrograman HTML. Kemudian kita akan mempelajari tentang elemen-elemen dasarnya. Yang pertama adalah tag, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang pertama adalah pembukaan tag, seperti ini misalnya. Kemudian tag untuk penutup. Konten adalah segala sesuatu yang ada di antara tag pembuka dan tag penutup. Nah, ini adalah konten yang ada di sini. Ini adalah konten dari tag body, dan di sini adalah konten dari tag paragraf. Oke. Atribut. Nah, di dalam tag itu dia memiliki atribut. Misalnya di sini ada kelas. Kelas itu nanti dia untuk mendeskripsikan dia sebagai tag elemen apa. Ini nanti akan kita gunakan untuk masuk ke dalam CSS, class, ID, dan style. Yang dimaksud atribut itu dia bisa mengatur properti sebuah tag. Misalnya sebuah tabel, dia memiliki tag border 1. Ini maksudnya adalah border ini setebal 1 pixel seperti itu. Nah, masih banyak tag-tag yang elemen-elemen atribut-atribut yang lain yang bisa kita pelajari sambil berjalan.
misalnya ini src nya nanti untuk gambar yang akan dipanggil dan sebagainya. Mungkin sekarang kita akan langsung saja memulai pemrograman HTML setelah mengetahui beberapa tadi. Idenya adalah kita akan membuat sebuah web sederhana dengan heading itu apa? Heading itu yang tadi tulisan judul yang terlihat besar tadi. Kemudian setelah heading kita akan memasukkan image dalam web kita seperti ini, tabel dan list. Nah, kita akan melakukan ini, nanti kita bisa lanjut ke pelajaran HTML yang kedua. Nah, langsung saja kita eksekusi. Kita buka menggunakan Jenny. Membuka pemrograman HTML, pertama-tama kita menuliskan ini tag HTML. Nah, urut-urutan dari HTML itu setelah HTML adalah kita menuliskan kepalanya. Nah, di kepalanya ini kita bisa menuliskan titelnya. Nanti akan keluar di sini. Nah, sebagai judul dari tab atau Windows browser, kita coba belajar HTML 1. Nah, refresh. Oh maaf, ternyata kelebihan i. Nah, seperti ini. Nah, belajar HTML 1 itu adalah head. Nah, selain title kita juga bisa menambahkan JavaScript atau pemanggilan file yang terpisah dari indeks ini. Nah, ini nanti di sini kita bisa memanggil CSS, JavaScript dan lain-lain. Nah, kemudian setelah head, di bawahnya adalah body. Nah, di body inilah kita akan menulis script program website. Nah, pertama kita akan membuat heading itu kodenya adalah H1. H-nya ini sampai H3 mungkin, H5 mungkin. Nah, kita coba ya, judul web. Nah, oke. Mungkin kita buat yang H2 supaya kita bisa tahu perbedaannya. Judul web 1, judul web 2, judul web 3. Seperti ini. H-nya adalah H1, H2, H3. Nah, sehingga kita nanti dapat mengambil kesimpulan. Kita refresh. Nah, semakin besar tampilan yang ada di dalam website, maka hanya ini malah justru semakin kecil seperti itu. Nah, tuh. Kemudian untuk garis kita bisa memilih horizontal HR. Kemudian untuk pengganti enter itu adalah BR. Kita bisa lihat itu adalah garis. Nah, kemudian kita bisa panggil image. Kita kopikan dulu image di sana. Kita cari gambar ini, gambar SpongeBob. Kita masukkan ke dalam file belajar HTML seperti itu. Kita rename dengan nama yang mudah. Oke. Nah, kemudian kita masukkan gambar dengan menggunakan image src seperti di sini. Jika misalnya Anda lupa dengan scriptnya, bisa cari di web ini. Nah, scriptnya seperti apa? Image src, kemudian nama filenya
atau directory file. Kemudian ini alternatif. Nah, ini juga termasuk atribut. Width ini untuk mengatur lebar, height untuk mengatur tinggi, termasuk atribut. Bisa kita coba yang bikin src, kemudian filenya seperti ini. Kemudian mungkin kita tambahkan atribut, kita atur tingginya 300, lebarnya 300. Nah, jika kita cuma mengatur lebarnya saja, maka tingginya dia akan otomatis menyesuaikan. Jika kita atur tingginya, maka lebarnya akan otomatis menyesuaikan. Bisa kita lihat seperti itu. Ada juga yang sering digunakan adalah atribut alien. Nah, ini bisa kita setting left right seperti itu. Nah, ternyata hanya bisa left right. Kita beri enter di sini. Oke, ternyata dia tidak mau di tengah. Tidak apa-apa. Kemudian setelah memasukkan gambar, oh iya, di sini gambarnya karena tadi belum ada di dalam folder, maka gambarnya menjadi seperti ini. Nah, sekarang bagaimana jika gambarnya ada di dalam folder? Nah, terus saja kita coba copy gambarnya. Nah, jika gambar di dalam folder, kita juga menuliskan destination file-nya seperti itu. Nah, seperti itu. Bisa kita buka. Nah, keluar kan. Jika dikasih PR nanti dia jadi ada di bawahnya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita membuat list. Membuat list, kita beli HR lagi horizontal untuk memisahkan. Garisnya. Kemudian tulis scriptnya seperti apa, mari kita lihat. Nah, jadi list itu ada yang terurutkan dan yang tidak harus urut seperti itu. Nah, jika yang urut itu menggunakan ini UL. Kalau yang untuk yang tidak harus urut itu menggunakan UL. Kalau yang urut, maksudnya keluar angkanya, numbering, itu menggunakan UL. Bisa kita buktikan. UL ini adalah yang urut. Jadi maksudnya adalah UL LI ini dia ada di dalam UL gitu. Coba ya, list urut. Oke, kita copy paste aja. Nah, seperti itu. Urut itu script ini tentunya kita sudah tahu maksudnya. HTML adalah harus diapit seperti ini. Mungkin kita lihat dalam image search tidak, ini adalah sebuah pengecualian. Nah, kemudian yang sederhana bisa, paragraf itu yang paling sederhana sekali. Kita bisa menulis sukanya, itu adalah untuk menuliskan paragraf. Kita copy paste saja. Ini kita bisa menambahkan tag-tag seperti bold. Bold itu adalah B. Mungkin
kita tutup lagi di sini. Nah, atau italic atau underline. Nah, memang untuk bahasa pemrograman kita harus mengetahui banyak skrip, namun skrip-skrip itu tidak perlu dihafal, cukup dipahami. Jika lupa boleh copy paste, tidak ada yang melarang. Nah, ini bold, italic, ini underline. Nah, kemudian kembali ke pengurutannya tadi, ada juga urut yang tidak harus ordered atau tidak harus ada nomornya seperti itu. Nah, pakai UL seperti itu, list tidak urut. Nah, kita lihat. Seperti itu. Untuk sekarang mungkin sampai di sini dulu. Pada video yang selanjutnya saya akan memperkenalkan tentang form itu untuk pengisian tombol-tombol seperti ini, isian, kemudian tabel, seperti itu. Nah, mungkin saya akan menjelaskan tentang itu dulu untuk pertemuan yang akan datang. Kemudian kita akan mulai mempelajari CSS dan kita mulai mempelajari bagaimana mendesain sebuah layout website. Oke. Mungkin untuk saat ini cukup sekian dari saya. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, belajar yang rajin. Salam sukses.